Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfadh wa ayyidna ahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Masyar SAG. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan beliau kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kita dengan kitab Durratun Nasihin. Dalam hal ini yakni kita akan membahas pada malam ini yakni mengenai bab kurban. Sebelumnya marilah kita awali pengajian kita pada kali ini dengan sama-sama melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita baca salatun nadatain, qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sayyidil ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kiram ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد شيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد البنشري ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له قن علينا وللنهدين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. Sila kita bareng-bareng mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bifuru'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfadana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa Anta. Selanjutnya marilah kita sama-sama menyimak dan mengaji pada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Masyar SAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa afadh wa ayyid nahlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para mustami'in dan mustami'at rahimakumullah wa hafizakumullah.
Alhamdulillah malam ini malam Kamis tanggal 5 bulan Zulhijjah 1442 Hijrah. Bulan ini bulan yang mulia, termasuk bulan haram. Ada 4 bulan haram tersebut di Lauhil Mahfuz. Pertama bulan Rajab, kedua bulan Zulqa'dah, ketiga bulan Zulhijjah, dan keempat adalah bulan Muharram. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan hari H daripada nama bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah atau bulan Kurban. Lagi beberapa hari, insyaallah, barangkali sambil menunggu keputusan dari pemerintah, yaitu Departemen Agama, barangkali jatuh hari Idul Adha pada hari Selasa yang akan datang. Hari raya ini lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri. Mengapa? Karena hari raya ini antara 2 hari yang mulia. Sebelumnya kita akan jumpai namanya hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Dan kedua akan kita jumpai tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Mengapa hari ini dinamakan hari Tarwiyah dan dinamakan hari Arafah? Karena sudah sekian tahun Nabi Ibrahim alaihissalam bernazar kalau dia akan punya anak laki-laki, nazarnya dia akan kurban. Akhirnya nazarnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah seorang nabi namanya Ismail dari istrinya yang namanya Siti Hajar. Setelah kira-kira bisa berjalan, Nabi Ismail di saat itu masih lupa Nabi Ibrahim tentang nazarnya. Sehingga Allah memperingatinya di dalam tidurnya, mengatakan, "Ya Ibrahim, aufi nazraka." Hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Itu pada malam 8 daripada bulan Zulhijjah. Saat itu Nabi Ibrahim ragu, dari mana suara ini? Dari sejak malam mendengar perintah itu sampai malam tanggal 9 itu masih dia berpikir, dari mana suara menyuruh saya melaksanakan nazar itu. Itu sebabnya dinamakan hari Tarwiyah, hari berpikir. Karena itu nanti kita disunatkan berpuasa hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 bulan Zulhijjah. Malam tanggal 9-nya datang lagi suara mengatakan, "Ya Ibrahim, aufi nazraka." Tunaikan nazarmu hai Ibrahim. Malam itu dia teringat bahwa dia sudah bernazar dulu sebelum lahirnya Nabi Ismail. Itu sebabnya malam itu namanya malam Arafah.
malam dia benar-benar kenal bahwa suara itu adalah dari Allah. Sehingga harinya namanya hari Arafah. Kalian sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Di mana hari Arafah, hari wukufnya seluruh calon haji sedunia di padang Arafah. Ini mengabadikan sejarah antara Nabi Adam dengan Siti Hawa yang sekian lama tidak berjumpa setelah diperintah oleh Allah turun dari surga. Ceritanya kalau saya tidak salah, Siti Hawa turun di Jeddah, kemudian Nabi Adam turun di India. Dia saling cari beberapa tahun. Kemudian beliau berdua jumpa di padang Arafah. Di sana dia saling kenal. Oh, ini suami saya, ini istri saya. Naiklah keduanya itu di salah satu gunung di padang Arafah itu namanya Jabal Rahmah. Di sanalah semakin timbul rasa kasih sayangnya antara Nabi Adam sebagai suami dengan Siti Hawa sebagai istri. Itulah sebabnya gunung itu dinamakan Jabal Rahmah. Gunung tempat Nabi Adam dan Siti Hawa jumpa. Di sanalah semakin bertambah kasih sayang. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Kemudian malamnya adalah malam Idul Adha. Malam hari raya kurban. Besoknya kita disunatkan untuk melaksanakan sholat hari raya kurban. Setelah itu kita disunatkan untuk menyembelih kurban. Setelah sholat Idul Adha sampai maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Jadi hari-hari kurban itu mulai tanggal 10 setelah sholat hari raya Idul Kurban. Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 sampai gurub tenggelam matahari. Inilah waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul, waktu-waktu berkurban. Para pendengar yang saya hormati dan muliakan. Karena itu kita dianjurkan di mana kurban itu sama hukumnya dengan akikah. Sama-sama sunat muakkad. Tetapi kalau kita bernazar menjadi wajib. Kepada orang yang tidak bernazar, kalau ada kemampuan dipersilakan untuk menyembelih seekor binatang kurban, baik unta, sapi maupun kambing. Kalau unta, sapi itu bisa untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Tetapi dengan catatan, kalau unta itu harus berumur 5 masuk 6 tahun. Itu yang boleh dikurban. Tetapi kalau kambing biasa itu 1 masuk 2 tahun. Tetapi kalau kambing belibis namanya yang kecil itu adalah umur 2 masuk 3 tahun. Kemudian kalau al-baqar, sapi umur 2 masuk
3 tahun. Inilah ketentuan-ketentuan di dalam ilmu fikih binatang kurban yang harus kita kurbankan. Hadirin sekalian rahimakumullah wa fidhakumullah, dan boleh si A umpamanya berkurban tidak bernazar, boleh dia makan kurbannya. Tetapi kalau orang itu bernazar, kalau saya disampaikan cita-cita saya umpamanya apa itu, kemudian saya akan berkorban, disampaikan cita-citanya oleh Allah, orang itu wajib berkorban. Nah, orang yang bernazar seperti ini tidak boleh sama sekali memakan daging korbannya itu, kalau korban nazar. Para mustami'in, mustami'at rahimakumullah wa hafidhakumullah. Tentang kurban ini tersebut di dalam surat Al-Kautsar. Surat yang ke-108 daripada 114 surat. Surat ini turun di Mekah. Itu sebabnya namanya Makkiyah. Ayatnya boleh kita katakan 3 bagi orang yang berpendapat bahwa bismillah itu bukan ayat daripada setiap surat. Tetapi kalau yang berpendapat bismillah itu adalah ayat daripada setiap surat, maka surat Al-Kautsar ini mempunyai 4 ayat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inna a'tayna kal kautsar. Ayat ini dimulai dari inna. Inna harfu taukid menunjukkan benar-benar Allah akan memberikan salah satu telaga yang namanya Telaga Kautsar kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya pakai K. K itu adalah domir yang menunjukkan seorang yang hadir. Sesungguhnya kami memberikan kamu, hai Muhammad, yang namanya Al-Kautsar, Telaga Kautsar. Di dalam hadis disebutkan annahu nahrun fil jannah. Sesungguhnya Telaga Kautsar itu satu sungai di dalam surga. Wa'adanihi, Allah telah menjanjikan, wa'adanihi Rabbi, Allah menjanjikan kita atau saya, katanya Rasulullah, oleh Tuhanku, fihi khairun katsir. Di telaga itu khairun katsir, kebahagiaan yang luar biasa. Ahla minal asal, airnya lebih manis daripada air madu. Wa asyaddu bayadan minal laban, dan lebih putih daripada air susu. Wa abrad minas salji, dan lebih sejuk daripada air es. Wa alyan minaz zabadi, dan lebih halus airnya itu daripada azabat, itu apa namanya, kawoka itu, buih, ya, lebih halus daripada buih. Itulah yang namanya Telaga Kautsar. La yatma'u man syariba minhu, tidak akan dahaga lagi bagi orang yang sudah meminum air Telaga Kautsar.
terutama yang akan meminum air Telaga Kausar itu adalah orang yang syakhi, orang-orang yang murah, berinfak, sedekah, berkorban dan sebagainya. Karena ada suatu riwayat, suaminya orang itu murah, tapi istrinya bakhil, pelit. Selalu suaminya itu tangannya di atas, memberikan sedekah, memberikan infak dan sebagainya. Kemudian istrinya selalu menyalahkan karena dia bersifat pelit. Akhirnya kedua-duanya meninggal. Setelah keduanya meninggal, dimimpikan oleh anak perempuannya. Kiamat datang, ada surga, ada neraka. Kok dilihat orang tuanya, dia sedang membagi-bagikan air Telaga Kausar. Di saat itu dia bertanya, apa pertanyaannya? Di mana ibu saya? Pak, katanya, oh ibumu berada di neraka. Oh, mengapa begitu? Karena ibumu dulu di dunia bakhil, pelit. Kalau saya syakhi, murah dulu. Itu sebabnya saya menjadi amil tukang bagi air Telaga Kausar ini. Berikanlah ibu saya sedikit. Tidak boleh orang yang bakhil itu meminum air Telaga Kausar ini. Nah, di saat-saat bapaknya tidak memperhatikan dia, kok tiba-tiba anaknya itu diambil gelas, terus gelas itu dia pakai mencebok air Telaga Kausar, tujuannya untuk diberikan ibunya. Tetapi belum dia berikan ibunya, dia sudah bangun, kok tiba-tiba tangan kanannya itu mati. Mati. Diobati ke sana kemari, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya waktu itu masih Rasulullah hidup. Pergilah dia kepada Rasulullah. Di saat itu ada Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah menyuruh Siti Aisyah untuk mengobatinya. Diceritakan seperti cerita yang tadi. Akhirnya Siti Aisyah mengobatinya, kembali lagi lah hidup tangannya itu. Itulah salah satu riwayat bahwa orang yang bakhil itu tidak boleh sama sekali meminum air Kausar. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Inna a'tainakal kausar fasolli. Fasolli. Nah, ini pila amar daripada kata sholla, yusolli, solli. Mabniun ala hazfi harfil illah. Wahyal ya. Nah, ini termasuk fi'il mu'tal. Fasolli. Hendaklah engkau salat di Rabbika, demi mencari keredaan Tuhan. Nah, dengan kata lain, khalisan liwajhillah. Hendaklah kamu sholat dengan ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat dimaksud di sini adalah sholat Idul Adha. Idul Adha, sholat hari raya kurban. 2 rakaat. Rakaat pertama takbirnya 7. Rakaat kedua takbirnya 5. Antara takbir disunatkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya.
Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Dan disunatkan pula setelah sholat hari raya kurban itu untuk membaca 2 khutbah. Di dalam 2 khutbah ini, khutbah pertama disunatkan membaca takbir 9 kali. Kemudian khutbah kedua 7 kali. Mengapa? Kok sholatnya lebih dahulu daripada khutbahnya? Ini untuk membedakan antara sholat Jumat yang wajib dengan sholat hari raya Idul Adha yang sunat. Karena itu hari raya sholat Jumat harus khutbahnya lebih dahulu. Tetapi kalau hari raya dua-duanya harus sholatnya lebih dahulu. Kalau rukunnya sama antara rukun khutbah hari raya dan rukun khutbah Jumat. Pertama, memuji Allah. Alhamdulillah. Kedua, membaca salawat terhadap Rasulullah SAW. Kemudian ketiga, berwasiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, membaca salah satu daripada ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, memohonkan orang Islam, laki perempuan hidup maupun mati, ampun pada Allah. Mengatakan Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Wanhar. Nah, setelah kita sholat hari raya Idul Adha, kita disunatkan untuk berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang benci kepadamu hai Muhammad itulah orang yang berputus asa. Kita kembali kepada ayat ini, surat ini. Mengapa dan apa sebabnya ayat ini turun? Nah, sebabnya turun ayat ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditinggalkan oleh 3 anaknya laki-laki.
Ali. Kedua namanya Ruqayyah. Ketiga namanya Zainab. Kemudian yang keempat namanya Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Semuanya ini adalah laki 2, kemudian perempuan 4. Ini semuanya waladna kulluhunna min batni Khadijah. Keluar dari Siti Khadijah, siwa Ibrahim. Selain daripada Ibrahim, fa innahu wulida min Maryah al-Qibtiyah. Nah, dia dilahirkan dari ibunya yang namanya Maryah al-Qibtiyah. Kemudian semua anaknya ini kulluhum matu qablahu. Semuanya mati sebelum matinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Siti Fatimah. Kalau Siti Fatimah matinya dia setelah 6 bulan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat, wahya abdalu banatihi, dia adalah semulia-mulia anak perempuannya yang namanya Siti Fatimah. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Berdasarkan ayat Quran yang tadi dan diperkuat oleh hadis tentang kurban ini mengatakan man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang punya kemampuan, kemudian dia tidak berkorban, bisa jadi dia mati dalam agama Yahudi, bisa mati dalam agama Nasrani. Satu riwayat lagi, mangkana lusa'atan. Barang siapa yang mempunyai kemampuan, falam yudahi, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqriban namusallana. Jangan dia dekat kepada tempat saya sholat. Nah, itu sebabnya ulama menyimpulkan kurban itu adalah hukumnya sunat muakkad. Sebagai himbauan kepada para mustami'in dan mustami'at rahimakumullah, terutama saya pribadi dan keluarga, di mana Sayyidina Ali sebagai sanad daripada hadis ini. Apa katanya? Man kharaja min baitihi ila sira'il udhiyah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli kurban, kana lahu bikulli qudwatin asyru hasanat. Bagi orang itu setiap langkahnya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyru sayyi'at. Dan dihapuskan satu langkahnya itu 10 kejahatan. Wa rupiya lahu asyru darajatin. Dan diangkat baginya 10 derajat. Wa iza takallama fi siraiha. Dan apabila dia tawar-menawar, di saat dia membeli binatang kurban itu dengan penjual, kana kalamuhu tasbihan. Ucapannya tawar-menawar itu adalah sama pahalanya dengan orang membaca tasbih subhanallah. Wa iza naqada samanaha. Apabila dia menghitung uangnya untuk membayar kurban itu, kana lahu bikulli dirhamin sab'umi'ati hasanah. Bagi orang itu setiap 1 dirham daripada uang yang dihitung itu 700 kebaikan. Luar biasa. Wa iza tarahaha 'alal ardi. Apabila dia tidurkan binatang kurban itu di atas bumi, yuridu zibahaha, dengan maksud untuk menyembelihnya,
istaghfara lahu kullu khalqin mimma diha ilal ardis amaan ilal ardis abiyah. Dimohonkan ampun untuknya oleh semua makhluk dari tempatnya itu sampai makhluk yang ada di bumi ketujuh. La ilaha illallah, luar biasa. Wa iza ahraka damuha dan apabila darahnya keluar setelah disembelih, khalaqallahu bikulli qutratin, Allah menciptakan bagi setiap tetesan darah itu min damiyah dari darah itu asratum minal malaika, 10 malaikat. Berapa tetesan darah itu? Satu tetesan itu menjadi 10 malaikat. Yastaghfiruna lahu, malaikat itu memohonkan ampun untuknya ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Wa iza qasama lahmaha, apabila dia membagi-bagikan dagingnya, kana bikulli luqmatin, adalah bagi setiap bagian. Luqmah, kalau di sini luqmah itu sesuap. Misla itaqi raqabatin min walid Ismail, pahalanya setiap bagian itu waktu dia membagikan binatang kurban itu dagingnya, katanya sama pahalanya dengan memerdekakan satu budak dari keturunan Nabi Ismail. Luar biasa. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Selanjutnya Rasulullah SAW berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, hai Siti Aisyah, qadami adhiyataka, majukan kurbanmu, adhiyataki, kurbanmu, wasyahadiha, dan saksikanlah dia, fa innalaka, maka sesungguhnya untukmu, bi awwali qutratin takturu min damiha lal ardi, setiap satu titik darah yang keluar dari kurbanmu itu di atas bumi, yaghfiru lakallah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kamu, yaghfiru lakillah ma salafa min zunubika, segala dosamu yang sudah liwat. Faqalat, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, alana khasatun amlil mu'minina am, apakah untuk kita saja secara khusus atau untuk seluruh orang beriman juga seperti itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, balana, bahkan untuk kita, walil mu'minina amma, demikian juga bagi orang yang beriman yang menyembelih kurban. Luar biasa. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Di saat kita berkurban, kita paling afdal kita mengorbankan, artinya kita sendiri yang menyembelih kurban kita. Kalau memang tidak mampu, barangkali dia tidak bisa melihat darah yang demikian, boleh diwakilkan. Dan di saat kurban kita harus berdoa. Doanya apa? Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni kama taqabbalta min Muhammadin nabika wa Ibrahim khalilika. Yang artinya, ya Allah, ini kurban dari engkau dan kepada engkau. Karena itu terimalah kurban kami, kurban saya, seperti engkau menerima kurbannya Nabi Muhammad SAW sebagai nabimu, dan seperti engkau menerima kurbannya Nabi Ibrahim
sebagai kekasihmu. Nah, ini yang harus dibaca, tetapi sebelumnya tentunya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru kita baca Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni kama taqabbalta min Muhammadin nabiyyika wa Ibrahim khalilika. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Masalah kurban. Kurban sunat dibagikan di saat mentah, tidak dimasak. Tetapi kalau akikah sunat dimasak, baru dibagikan kepada siapa hajat kita. Dan kalau akikah ya dipotong-potong, jangan terlalu pecah-pecah. Dan kalau kita memasaknya, harus memasaknya dengan masakan yang tidak begitu pedas, tidak begitu panas. Supaya apa? Supaya anak-anak yang diakikahkan itu supaya akhlaknya yang manis. Dan di saat itu kita sunat memberikan nama dengan nama yang baik. Kenapa? Karena sabda Rasulullah, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum hasinu asma'akum. Sesungguhnya kalian itu nanti pada hari kiamat akan dipanggil nama masing-masing. Karena itu berikanlah nama anak dan keluarga kita itu dengan nama yang baik. Seperti Rasulullah baru diberikan Muhammad oleh ibunya Siti Aminah. Menurut riwayat 9 nabi datang kepada Siti Aminah memberikan petunjuk siapa nama daripada anaknya itu. Sehingga di dalam di dalam berjanji mengatakan innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi iza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuh madu uqbah. Pertama Nabi Adam, yang terakhir pada hari yang pada bulan yang ke-9, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Karena Rasulullah mulai dibuntingkan bulan Rajab. Bulan Rajab pada malam Jumat. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pas tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkanlah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan nama yang baik. Apa katanya mereka? Nabi yang 9 itu, innaki qadah amalti. Sesungguhnya engkau telah membuntingkan bisayyidil alamin, ya, pimpinan seluruh alam, wa khairil bariyah, dan dia adalah sebaik-baik makhluk. Pasamihi, dan berikanlah dia nama nanti Muhammadan, dengan nama Muhammad, li'annahu satuh madu uqbah, yang akhirnya nanti akan menjadi orang yang selalu dipuji oleh siapapun. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, barangkali
Sekian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan pada malam berikutnya akan lebih panjang. Barangkali setelah ini ada pertanyaan itu atau ada diskusi, dipersilahkan fas'alu ahla zikri wa in kuntum la ta'lamun. Ya, hayatul ilmi muzakaratuh, katanya Syekh Hasan Al-Masyad. Hidupnya ilmu itu dengan diskusi. Ya, Pak Potong Guru, ini alhamdulillah ada pertanyaan dari pendengar kita. Pertanyaan pertama, mohon penjelasan untuk pembagian daging korban. Adakan bagian untuk, apakah ada bagian untuk yang mengorban, dan bagaimana hukum memberikan kulit sembelihan sebagai upah tukang sembelih? Jelas sekali. Mohon penjelasan untuk pembagian daging kurban. Apakah ada bagian untuk yang tukang korban? Iya. Sama bagaimana hukum memberikan kulit sembelihan sebagai upah tukang yang menyembelih nikah? Kurban itu ada dua hukumnya. Pertama, hukumnya sunat muakkad. Kalau sunat muakkad dibagikan sama rata, terutama kepada fakir miskin, dan boleh saja mendapat bagian yang mengurban kalau kurbannya itu sunat. Tetapi kalau kurbannya itu nazar, tidak boleh sama sekali diberikan bagian kepada orang yang berkurban kalau kurbannya itu adalah kurban nazar. Terus apa? Yang untuk kulit dari yang hewan yang dikorban itu apakah boleh diberikan kepada si tukang penyembelih ini ke? Barangkali ya boleh-boleh saja, itu menjadi, jangan katakan menjadi upah. Itu adalah bagian dari sebagian yang dikorban itu. Yang menjual tidak boleh dijual. Hukumnya kulitnya itu sama dengan daging. Sama dengan daging. Berarti paling baik kalau mungkin kulit itu juga dibagi. Kemudian pertanyaan kedua, Bapak Tungguru. Ini ada dari Sya'roni Semanggeling. Mau nanya, kira-kira apakah bisa kami dijelaskan hakikat daripada kurban itu? Hakikat dari berkurban itu. Hakikat dari berkurban. Dari kurban itu. Hakikat daripada kurban itu insya Allah nanti itu yang akan dipakai menjadi tunggangannya nanti pada hari kiamat, terutama di saat-saat dia kepada masyar atau liwat di siratal mustaqim. Ini ada cerita sedikit ini. Ada cerita orang yang sudah berkorban dimimpikan oleh seorang saudaranya. Terjadi diskusi. Apa kata? Ya akhi, ma fa'alallahu bika. Hai saudaraku, apa
yang dilakukan oleh Allah kepadamu. Faqala, dia mengatakan ghafaroli, Allah mengampuni aku. Faqultu bima, dengan sebab apa engkau diampuni? Faqala bisababi dirhamin tasaddaqtu alam ra'atin ajuzin fakiratin fi sabilillah. Dengan sebab saya memberikan sedekah kepada seorang perempuan yang sudah tua, lagi dia fakir pada jalan Allah. Kemudian faqala ma hazin ajaib, apa ini? Najaib itu seperti sadel ya, tempat kaki itu apa namanya itu? Sadel. Sadel. Nah, apa gunanya sadel ini? Qala dohaya ya fid dunia. Ini adalah kurban saya di dunia ya kan. Kurban saya di dunia. Ya. Wallati arkabuha awwalu udhiyati, dan yang saya tunggang ini adalah pertama kurban saya. Fakultu, saya berkata katanya, ila aina qasadta, kemana engkau pergi memakai kurban ini? Nah, dia menjawab, ilal jannati, ke surga. Setelah dia mengatakan begitu, katanya, faghaba ambasari, tiba-tiba dia hilang dari penglihatanku. Nah, barangkali ini akan menjadi tunggangan kita nanti pada hari kiamat. Itu hakikat daripada berkorban itu. Hanya itu pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan pertanyaan seperti ini. Nah, mari kita bersama-sama juga untuk barangkali ada jawaban yang lebih tepat. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pengajian kita pada malam hari ini, dan terima kasih atas para penanya yang sudah bertanya. Semoga apa yang dijawab oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru tadi bisa dipahami oleh kita semua. Pada Bapak Tuan Guru kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, untuk menutup pengajian kita kali ini, mari kita berdoa dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama, nadha bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'una wa akir birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akrama sata. Rabbana ya dal jalali wal minan unsuran li wa nahdatil الوطن
واحفظنها دائما من الفتن وديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصر اللواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن وديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انصر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن وديا رجالها على السنن وانشرنهم بالعشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الصرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررتك فانسبحت بها الحصى وأروت الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررتك فانسبحت بها الحصى وأروت الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمرتك فانسبحت بها الحصى وأروت الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفيع فينا اللهم شفيع فينا اللهم شفيع فينا اللهم إنا نسألك من كل خير نعتبرك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر نعتبرك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا إلهنا وعلى كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت آمين ربنا إنك جامع الناس من لا ريب فيه إن الله لا يخفي الميعاد ما بيننا وبين مكة والمدينة سريعا برحمتك يا رب الراحمين آمين اللهم ارزقنا علم النبيين بذل المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين اللهم اجعلنا ماهرا وشاكرا وناجحا بكل فضل اللهم ارزقنا العلم والعمل والإخلاص اللهم آمين علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم زدنا علما وأغلقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا ذي الغفر يا رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله وعن ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Untuk lebih barokahnya, marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.